Selamat malam, salam sehat buat kita sekalian. Dari Ruang Ibadah GPIB Tugu, Jakarta Utara, saya Pendeta Masni Ida Rade Sihombing, Pendeta non-organik GPIB, mau menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Malam adalah bagian kehidupan kami. Ketika kami boleh ada pada malam hari ini dalam keadaan sehat, kami juga mengucap syukur kepada Tuhan. Manakala kami akan masuki peraduan malam kami. Dan sebelum kami mengistirahatkan tubuh jasmani kami juga ingin disapa oleh kebenaran firman-Mu. Agar supaya dengan kebenaran firman Tuhan sajalah kami boleh beristirahat dalam keadaan baik dan sehat adanya. Karena itu ya Tuhan, datanglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapilah hati dan pikiran kami, untuk kami bersama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam kuasa-Mu lah kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Yosua 20, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal 20 ayat 7 sampai dengan 9 yang demikian bunyinya. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golam di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana, dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya pergi melayani di penjara, saya berjumpa dengan seorang ibu yang pada saat itu ia menceritakan keberadaannya, kenapa ia harus sampai di penjara. Si ibu ini di penjara, dia katakan karena ia membunuh suaminya dengan tidak sengaja. Karena apa? Dia cerita bahwa saya tidak tahan dengan perlakuan yang dilakukan oleh suami saya, sehingga saya pun mengambil kayu, memukulnya dengan sekuat tenaga, lalu suami saya itu melawan saya, dan terjadilah perkelahian. Tanpa saya sadari, saya memukul kepalanya hingga berkali-kali, dan ia pun jatuh ke lantai. Seketika itu juga meninggal. Betapa ibu ini merasakan sakit yang begitu luar biasa karena ia melihat suaminya berselingkuh di kamarnya sendiri. Lalu ia pun merasa bahwa perlakuan suaminya ini selama ini begitu tidak adil terhadap dirinya. Ketika hal itu terjadi, si ibu katakan, saya dibenci. Banyak orang mencaci saya, menghina saya dan sebagainya. Saya pun ditangkap.
saya pun diperhadapkan dengan hukuman seumur hidup karena dituduh membunuh. Sakit rasanya. Saya telah disiksa selama hidup dalam pernikahan, tidak diperlakukan dengan baik. Acap kali saya dipukul, bahkan anak saya pun seringkali menerima pukulan-pukulan dari suami saya. Ketika saya dipukul, anak saya melerai, justru anak saya itu pun dipukul oleh suami saya. Saya selalu diam dan selalu berusaha untuk mempertahankan hidup perkawinan ataupun berumah tangga dengan mengingat anak-anak saya yang harus mempunyai seorang ayah. Lalu saya pun malu bercerita kepada keluarga karena saya pikir itu adalah suatu aib. Saya malu bercerita kepada tetangga karena ini adalah urusan rumah tangga saya. Saya selalu diperlakukan tidak adil. Bukan hanya siksa fisik, tetapi juga siksa batin atau psikis. Karena apa? Karena acap kali saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, suami saya selingkuh dengan istri orang. Ketika ia berselingkuh dengan istri orang dari kejauhan, saya seringkali diam dan tidak mengatakan apa-apa. Karena saya malu suami saya berbuat demikian. Akan tetapi manakala suami saya membawa perempuan lain masuk ke dalam kamar pribadi kami, kamar saya, dan saya mendapati mereka berdua di sana, saya pun menjadi marah, panik. Saya berani memukulnya dengan sapu. Akhirnya tanpa sengaja saya pukul kepalanya berkali-kali, dan ia pun akhirnya terjatuh dan mati seketika. Tanpa sengaja sebenarnya saya membela diri karena perlakuannya. Ya, kadang kita berpikir betapa kejamnya hidup ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ketika membaca kitab Yosua 20 ayat 7 sampai 9 ini, kita boleh melihat betapa Tuhan itu baik. Betapa Tuhan itu begitu peduli akan kesusahan daripada umat manusia. Betapa Tuhan itu mengerti apa yang dialami oleh manusia. Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada bangsa Israel ketika mereka berada di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka akan memulai hidup yang baru. Tetapi ketika mereka akan membangun kehidupan yang baru, pastinya di sana akan terjadi banyaknya masalah-masalah. Dan karena masalah itu pun akan terjadi perkelahian dan bisa saja menjurus kepada pembunuhan secara tidak sengaja karena membela diri. Karena mereka sebenarnya tidak salah atau karena mereka lebih dulu disakiti. Akan tetapi ketidaksengajaan akan membentuk suatu perbuatan daripada pembunuhan karena melawan atau karena dia merasa terancam. Oleh sebab itu Tuhan mengerti itu. Tuhan Allah memerintahkan Yosua membagi tanah kepada Israel sesuai dengan ke-12 suku, kecuali suku Lewi yang akhirnya diberikan kepada anak-anak Yusuf, yaitu Efraim dan juga Manasye. Ada di dalam kota-kota yang telah diberikan kepada masing-masing mereka. Nah,
Ketika Tuhan memerintahkan Yosua membagi tanah-tanah tersebut kepada bangsa Israel, ada kota-kota yang merupakan tempat untuk menyatakan keadilan Tuhan bagi mereka yang melakukan kesalahan tanpa disengaja. Di dalam proses pembagian tanah pastinya akan banyak masalah yang terjadi. Karena apa? Karena rasa memiliki satu terhadap yang lain, utamanya di batas-batas wilayah. Biasanya dalam pembagian tanah itu tidak ada kata saudara. Semua ingin memiliki tanah yang lebih banyak. Dan karena itulah menjadi pemicu perselisihan dan perkelahian dan bisa terjadi pembunuhan. Karena di dalam 10 perintah Tuhan, perintah yang ke-6 dikatakan jangan membunuh. Artinya tidak ada tempat untuk pembunuh apapun alasannya. Mereka akan memakai hukum ke-6 ini dengan menjatuhkan sanksi kepada seorang yang melakukan pembunuhan. Lalu orang Israel mengkhususkan beberapa tempat sebagai kota perlindungan. Maksud Tuhan adalah membuat kota perlindungan ini, pertama, orang itu akan terlindungi dari hukum main hakim sendiri. Akan tetapi mereka akan terlebih dahulu diperiksa, diamankan, lalu mendapatkan satu teman yang mau mendengar apa yang terjadi sehingga terjadi pembunuhan tersebut. Tidak diperlakukan semena-mena oleh keluarga korban tersebut. Yang kedua, orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja dipayungi oleh hukum. Di mana di sana ada hakim yaitu imam besar, ia akan merasa tenang dan aman, tidak jadi stres ataupun trauma ketika akan diperhadapkan dengan rapat-rapat jemaah. Di malam ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita akan memasuki peraduan kita masing-masing. Firman Tuhan mau berbicara bahwa yang pertama, Tuhan itulah tempat perlindungan kita. Kita merasa teraniaya, kita mungkin merasa tidak mendapatkan keadilan dalam hidup ini. Tetapi kita ingat, Tuhanlah yang mempunyai keadilan itu. Karena itulah, baiklah kita mau menanggalkan segala beban pikiran kita untuk bisa kita beristirahat sejenak dengan nyaman. Dengan meyakini Tuhanlah perlindungan kita. Yang kedua, jangan pernah takut untuk meminta bantuan, pertolongan pada seseorang ketika kita merasa terancam atau teraniaya. Dan yakinilah orang itu adalah malaikat Tuhan yang akan membantu kita dari ancaman, tekanan, ataupun persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sebab Tuhan memberikan hukum untuk menyatakan kasih-Nya dalam membela perkara-perkara yang kita alami. Ketika kita meminta bantuan hukum kepada penegak hukum. Yang terakhir, marilah kita bersama-sama menyatakan bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kehidupan kita. Jangan pernah kita takut dan menyerah sehingga kita melakukan perbuatan yang tidak sengaja, yaitu melakukan kesalahan terhadap sesama kita. Tenanglah, kini hatiku, Tuhan bersamaku di peraduan malam ini. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam yang indah ini. Berkati kami untuk masuki peraduan malam dengan kesehatan, kekuatan. Berkati kami supaya kami mampu menanggalkan beban-beban masalah yang kami alami. Tekanan-tekanan dan penderitaan. Sehingga kami pun beroleh selamat yang asalnya dari tangan Tuhan. Biarlah jam malam yang berjalan ini bersama dengan kuasa Tuhan. Dan kami bersejahtera ketika kami boleh bangun pagi. Ketika mentari pagi boleh bersinar kembali di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami semua boleh sehat di masa pandemi Omikron ini. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.